Alhamdulillah hari ini cair lagi nih. Orang Karang Satria, bagi kalian yang memiliki tagihan di aplikasi pinjaman online, move on yuk. Konsultasi dulu ke CV Solusi Kita Abadi. Utang lunas, pulang-pulang dapet cuan. Cair berapa, Kak? 20 juta. 20 juta. CV Solusi Kita mantap. Mantap. Mbak bisa dikenalin diri dulu Mbak dengan Mbak siapa? Ya, perkenalkan nama saya Cahya Mulyani, biasa disebut dengan Mbak Aya, biasa dikenal dengan Mbak Aya. Oh ya. Mbak Aya di sini statusnya sebagai apa, Mbak? Saya sebagai direktur utama dari CV Solusi Kita Abadi. Oke. Mbak, boleh dijelasin nggak sih Mbak ini CV Solusi Kita Abadi ini apa sih Mbak? Sebenarnya CV Solusi Kita Abadi itu bergerak di bidang jasa konsultan, yang dimana para banyak halayak umum yang terjerat di aplikasi pinjaman online. Jadi kita lebih mengarah ke konsultan bagi para yang terjerat di aplikasi pinjaman online. Kalau untuk seperti rakyat-rakyat umum atau halayak umum itu kan nggak paham ya aplikasi mana aja yang ilegal, aplikasi mana saja yang legal. Nah, di sini kita membantu konsultasi. Tujuan utama dari tim kita itu sharing to telling gitu. Jadi kita mengedukasi untuk setiap orang yang datang ke alamat kami yang sudah gali lubang tutup lubang. Jadi dia gali lubang di satu aplikasi ke aplikasi yang lain. Kita konsultasi, Mbak Aya ini biasanya apa yang harus saya lakukan? Karena saya sudah terlanjur masuk ke dalam aplikasi tersebut, saya membayarkan aplikasi dengan limit yang lumayan 1-2 juta, bahkan lebih, ada yang lebih gitu. Bahkan banyak yang mengorbankan harta bendanya, banyak menggadaikan hasil jerih payahnya lah, tabungannya banyak. Jadi di sini kita lebih tujuannya untuk sharing to telling education gitu, konsultan gitu untuk para korban-korban yang terjerat di aplikasi pinjaman online seperti itu. Berarti hanya sekedar sharing aja Mbak. Bisa mencairkan juga nggak sih Mbak? Oh, itu bisa. Oh, jadi bisa. di sini kita memang tujuannya selain untuk sharing to telling, tujuan utama kita itu sharing to telling. Untuk pencairan itu hanyalah bonus. Jadi karena kalau untuk kita mengarah ke pencairan itu bila mana kita cek dulu nih data-datanya, aplikasi mana saja nih yang sudah lewat dari jatuh tempo, aplikasi mana saja yang masih lancar untuk pembayarannya. Karena kan setiap pencairan itu ada ada persyaratannya masing-masing ya, ada analis tertentunya. Jadi kalau misalkan untuk pencairan pasti itu kita usahakan pencairannya itu kita alihkan ke aplikasi-aplikasi yang memang aman dari debt collector, yang tidak berpengaruh ke biaya checking. Jadi kita membantu sharing to telling aplikasi mana aja nih yang nggak perlu dibayar dan aplikasi mana saja yang wajib dibayar. Uang dari pencairan dari aplikasi yang tidak aman untuk dibayarkan, itu pasti kita arahkan untuk membayarkan ke aplikasi yang berlegalitas resmi oleh pihak OJK gitu, yang sangat berpengaruh ke biaya checking, debt collector seperti itu. Oke. Mbak, rata-rata customer yang datang ke sini tuh dari kisaran per bulan itu berapa orang Mbak bisa Mbak? Kalau kita lihat dari per bulan itu kita nggak ngitung ya berapa, tapi kalau untuk per hari alhamdulillah mungkin 5. Kalau lagi banyak orang sampai malam, kita sampai jam 12 malam, jam 1:30 malam itu bisa sampai 10-15 gitu. Jadi kadang kita pun kan tim kita kan juga lumayan banyak. Jadi alhamdulillahnya kita saling kerjasama aja gitu. Oke. Berarti lebih kurang 10 orang per hari 10 orang mungkin per pasti hari. ada ya Pak ya? Iya, betul. Mbak, kalau boleh tahu biasanya kayak gitu tuh kalangan masyarakat sini aja atau emang dari daerah juga bisa? Kalau untuk dari klien-klien kita, baik itu yang hanya konsultasi untuk proses pencairan, itu banyak Mas. Dari daerah luar Jawa, daerah Jawa pun banyak. Ada salah satu klien kita itu dari Papua, dari Jambi, Lampung, Yogyakarta. Seperti itu. Datang ke sini berarti? Datang ke sini. Oke. Biasanya Mbak alasannya mereka tuh mengajukan karena apa sih Mbak solusinya tuh? Kalau untuk alasan sih lebih banyak ya, lebih dominan itu seperti karena mereka memang udah terjerat di lebih dari satu aplikasi. Gali lubang tutup lubang. Dia tujuan utamanya pasti konsultasi ke kita gitu. Tapi sebelum jauh-jauh datang ke sini, kita cek dulu secara via online, entah via WhatsApp, via telepon kah, kita untuk memastikan agar datang ke sini itu nggak sia-sia gitu. Seenggaknya dia tahu nih aplikasi mana saja yang berbahaya, aplikasi mana aja yang nggak berbahaya untuk digagal bayarkan. Seperti itu. Mbak, untuk nominal biasanya mereka tuh rata-rata membutuhkan itu
kisaran berapa Mbak? Kalau Lebih untuk kurang? ditanya, pasti mereka butuhnya lebih banyak gitu kan. Oh. Cuma balik lagi kita ke sistem untuk metode pencairan ya. Untuk metode pencairan itu minimal kita biasanya di angka 20 juta ke bawah, atau maksimalnya kemarin kita di angka 97 juta. Itu untuk pencairan bulan ini yang paling banyak. Oke. Mbak, ini memasuki momen ajaran anak sekolah, tahun ajaran baru lah ya Mbak ya. Itu ada peningkatan nih Mbak? Sangat Kisaran banyak. berapa persen tuh? Itu bisa sampai 2 kali lipat dari sebelumnya. Oh, 2 kali lipat Mbak? Karena kalau aplikasi pinjaman online itu setiap ada hari-hari besar, entah kayak pergantian tahun kah, ajaran baru kah, kayak memasuki bulan Ramadan, memasuki hari raya Lebaran, itu pasti sangat Ada penambahan ya Mbak ya? Iya, penaikan yang signifikan lumayan, alhamdulillah. Oke. Mbak, kalau misalnya untuk syarat mau mengajukan gitu apa aja, apa sama kayak pinjol-pinjol lain di sini? Sebenarnya syarat utamanya itu yang terpenting lancar untuk pembayaran sih. Karena kebanyakan hampir 80% orang datang ke sini itu pasti tujuan utamanya itu untuk mengkonsultasikan diri mereka. Ya kan? Kedua, pasti dia mau pencairan. Untuk apa? Pertama, mungkin untuk kebutuhan sehari-hari, kebutuhan anak sekolah atau yang lainnya. Kedua, jadi dia konsultasinya seperti, Mbak, mana aplikasi A loh Mbak yang menurut saya berat, baik dari bunga, baik dari cara penagihan yang amat dengan kasar. Jadi kita sharing to telling aplikasi mana saja seperti Oke. itu. Yang terakhir Mbak, tadi kan ada berarti konsultasi ya Mbak ya, Betul. dari yang pinjol ilegal dan dari ilegal maupun Yang legal. Mm-mm. Nah, ada nggak Mbak syarat yang atau tips membedakan mana yang ilegal sama yang legal kalau dari Mbak sendiri? Oke. Secara Kalau umumnya? untuk aplikasi legal maupun ilegal, untuk halayak umum atau untuk orang-orang yang masih buta dalam fintech atau pinjaman online, itu sangat amat susah sih. Karena semua aplikasi di pinjaman online yang ada di Play Store itu terdaftar jadi dia memiliki logo atau tempel, yang dimana satu aplikasi itu ada template OJK dan lambang AFPI. Jadi untuk memastikan atau legal mana atau yang ilegal mana, halayak umum tuh masih kurang paham. Jadi kita bisa melihatnya itu dari cara denda bunganya, bunga per harinya jika kita jatuh tempo, bahkan dari cara penagihannya. Karena kalau aplikasi ilegal, dia penagihan pasti dengan kata-kata kasar, sangat amat kasar. Kalau aplikasi legal bisa disebut masih rada sopan lah ya gitu. Dan untuk dari denda bunga per harinya jika kita sudah lewat jatuh tempo, itu masih masuk di akal. Oke, berarti dari itu salah satunya orang awam bisa nilai Mbak. Betul. Oke, siap. Terima kasih banyak Mbak ya. Sama-sama.